Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nama ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita semua dalam kesehatan. Dan jangan lupa kita sampaikan salawat kepada Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Gunawan. Saya dari program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester pada pelajaran pengantar ilmu pendidikan. Langsung saja kita ke nomor 1. Seperti kita ketahui, sedang marak-marak atau ramai-ramainya orang tua mendaftarkan anak-anaknya pada homeschooling. Mengapa sih seperti demikian? Dikarenakan sekarang banyak orang tua yang sudah tahu tentang sosialisasi homeschooling. Lagi-lagi sekarang kan marak-marak pembulian. Jadi saya akan menjelaskan 5 alasan mengapa homeschooling itu belakangan ini ramai banget. Oke, yang pertama. Jadi alasan mengapa sih homeschooling itu lagi ramai-ramai belakangan ini? Karena pertama, banyaknya siswa-siswa berprestasi yang berasal dari homeschooling. Kenapa sih demikian? Karena di homeschooling ini orang tua sebagai pilar utamanya. Kalau di sekolah formal itu pilar utamanya itu kepala sekolah, dikepalai oleh kepala sekolah. Di homeschooling ini orang tua atau keluarga. Sedangkan guru itu hanya sebagai media perantara saja. Jadi anak bisa lebih berprestasi walaupun kekurangannya adalah anak ini lebih ditekan karena secara tidak langsung orang tua nge-push ini. Cuman selain dari itu bisa mendekatkan jalinan ikatan antara anak dan orang tua sehingga anak lebih memotivasi. Ya, jadi yang kedua, jadi di homeschooling ini guru atau orang tua mendidiknya secara berdampingan dan secara personal. Kan kalau di sekolah formal itu kan sekelas ada 40 ya. Mungkin tidak semua guru itu bisa memperhatikan anaknya satu-satu dari sekian siswa. Namun di homeschooling ini orang tua menjadi sangat inti untuk mendidik anaknya tersendiri. Jadinya anak itu ada pacuan, ada motivasi. Ya, alasan mengapa ramai homeschooling ketiga ini itu lebih mudah memasukkan anak pada universitas yang bergengsi atau perguruan tinggi negeri seperti UI, UGM dan lain-lainnya. Bahkan belum lama ini berita seperti ini, yaitu anak 14 tahun homeschooling bisa masuk UGM. Itu 14 tahun. Mengapa sih demikian? Dikarenakan di homeschooling ini jadi tuh anak tuh diberi kebebasan untuk memilih pelajaran. Jadi misalkan dia ingin mengarahkan ke SBMPTN seperti les, dia fokus ke TPS-nya aja, fokus ke TPA-nya aja. Kayak seperti pelajaran kayak mungkin PKN atau keagamaan itu mungkin lebih ke arah orang tua. Cuman pada homeschooling ini lebih memfokuskan pada bagian-bagiannya itu sehingga anak bisa lebih maju ke depan untuk memfokuskan tersebut. Jadinya banyak anak-anak homeschooling yang umurnya belum 17, belum 18 tapi sudah masuk perguruan tinggi negeri favorit. Nah, ini alasan keempat, menurut saya ini alasan yang paling mungkin inti ya. Jadi pada homeschooling ini menjauhkan dari bullying. Jadi kan yang seperti kita tahu banyak sekali video-video yang anak itu dibully di SD, di SMP, SMA. Nah, dikarenakan banyak hal seperti itu, orang tua takut. Jadinya seperti apa? Orang tua tidak mau repot daripada anak saya dibully dan bisa terganggu ya mental health-nya itu, kesehatan mentalnya itu bisa terganggu. Lebih baik anak saya yang ngajarin, saya yang bimbing. Nanti ada guru-guru yang memfasilitasi anak saya sehingga anak saya jadi pintar. Dan ijazah pun dapat. Jadi di homeschooling ini kan ada ijazah ujian C, ada ijazah biasa. Jadi daripada saya ribet-ribet bawa anak saya ke sekolah formal yang notabene-nya mungkin anak saya bisa dibully, lebih baik anak saya yang terakhir. Homeschooling ini fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena homeschooling ini masuknya ke sekolah informal. Kalau mana sekolah formal itu kita diarahkan untuk oke, kamu MTK, kamu jurusan IPA, berarti ada fisika, ada biologi, kamu diseragamkan ini, kamu harus ngikutin kurikulum. Tapi kalau sekolah informal ini ya salah satu homeschooling, dia itu lebih fleksibel. Misalkan saya nggak bisa MTK tapi saya bisa bahasa Indonesia, yang difokuskan itu bakat saya, yaitu
bahasa Indonesianya itu MTK mungkin lebih dikesampingkan, karena daripada kita mencari potensi anak, lebih baik kita memfokuskan potensi anak seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Kayak contohnya misalkan saya lebih minat di seni, berarti homeschoolingnya ini saya lebih ke arah seni, nanti dapat ijazahnya pun itu secara formal ke arah seni, kayak gitu. Jadi nomor 2 ini memfokuskan apakah homeschooling ini adalah alternatif yang tepat. Tentu tepat, cuman ada alasan-alasannya. Kayak contoh seperti anak berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini nggak mungkin dong kita sekolahinnya di sekolah formal. Jadi kan orang tua juga biar enak gitu, biar yang pengajarnya juga memfasilitasi banget yang anak berkebutuhan khusus ini, jadinya diberi kegiatan atau diberi kenyamanan itu sesuai. Yang kedua ini keluarga berpindah-pindah, kan kayak seperti anak embassy atau anak kedutaan, seperti anak dari traveler, kan nggak mungkin ya anak itu selalu dipindahkan sekolah formal terus. Kayak contoh dari SDN Kuta Baru ke SDN Kuta Jaya itu setiap seminggu, kan nggak mungkin gitu. Jadinya anak itu diberi leluasa biar enak di homeschooling kayak gitu. Dan yang ketiga ini agar bakat atau minatnya itu difokuskan. Kayak misalkan anak yang sangat jago musik, kita tahu di sekolah formal yang mana anak itu dipaksa belajar IPA, belajar IPS, itu kan nggak masuk. Jadi apa yang harus kita lakuin? Kita masukin ke homeschooling biar bakatnya itu terus maju, bahkan bisa berkembang terus. Ya, pada nomor 3 ini coba kita kaitkan apa sih, apakah berpengaruh pendidikan bagi prestasi anak? Sangat berpengaruh. Seperti contoh yang saya beri tadi, anak 14 tahun sudah bisa masuk perguruan tinggi negeri. Itu karena apa? Karena tepat pendidikannya. Karena kan kita kan nggak bisa ya memaksa anak itu kan, kalau dia bisanya seni, kita paksa dia buat belajar IPA, itu nggak bisa. Kita harus fokuskan. Kita harus cari potensi dia sehingga anak itu menjalannya itu enak, sesuai otak, dia nggak stres. Kan banyak ya sekarang nih anak-anak kan pada stres karena sudah bukan bidangnya, udah online, itu kan double banget ya masalahnya. Jadi coba anaknya diberi leluasa untuk mencari pilihannya sehingga anak pun menjalaninya itu enak. Jadi apa sih pertimbangan untuk perkembangan pendidikan pada milenial ini atau Gen Z? Jadi ditempatkan potensinya. Kalau misalkan anak bisa musik, berarti dia dibawanya ke kurikulum musik. Kurikulumnya tuh dijelaskan. Karena nggak mungkin kalau anak bisanya musik kita paksa buat bisa belajar seni, nggak mungkin. Tiap anak itu punya kemampuan khusus. Tiap anak itu pemberian. Jadi kita harus jelaskan potensinya masing-masing. Pesan singkat saya buat pendidikan Indonesia bahwa adalah, pertama, kita born to be real, not to be perfect. Jadi kita harus mengeluarkan sekuat tenaga kita, jangan curang. Karena apapun yang kita olah sekarang, kita buat sekarang, itu menuainya nanti. Ketika kita awali dengan kecurangan, di akhir pun kita hasilnya juga bakal keenakan, bakal curang terus. Jadi pesan saya itu aja sih. Terima kasih semuanya. Semoga pendidikan di Indonesia ini lebih maju lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Ali Gunawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.